Artinya Provinsi Banten sendiri tidak punya power ya kelihatan. Tidak punya power, Pak. Lemah. Lemah. Di hadapan. Lemah karena ini urusan pusat, Pak. Nggak bisa mentok ke termasuk lokalan gitu. Nah ini saya kira harus dibangun tata niaga minyak di Banten gitu kan, dan harus ada kebijakan pemerintah seperti itu karena yang bisa menembus itu hanya pemerintah. Investasi di daerah seringkali didengungkan sebagai salah satu elemen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian membuka lowongan kerja, dan majunya pembangunan di satu daerah. Sahabat, mari kita uji apakah kondisi ideal itu ada dan terjadi. Kita akan coba diskusikan masalah keberadaan PT Wilmar dan Serago di Banten sebagai sebuah perusahaan refinery atau pengolah CPO ke minyak goreng. Apakah memberikan manfaat dan kebaikan untuk pengusaha lokal? Sudah hadir bersama Pak Dhani Samiun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Kang Dhani? Alhamdulillah sehat. Jadi Kang Dhani ini adalah salah satu pengusaha lokal yang juga bergerak di bidang minyak goreng. Ya. Dan siapa yang nggak menggunakan minyak goreng saat ini? Ya. Nah, Kang Dhani bisa cerita dulu perusahaan Kang Dhani apa namanya? Perusahaan saya PT Amprimarta. Kebetulan kita bergerak kebanyakan di bidang pangan gitu ya di Banten ini, dan sebetulnya sudah lumayan lah gitu, udah lumayan lama. Termasuk yang sekarang ini yang kita garap adalah industri pengemasan minyak goreng. Nah, industri gitu. Pengemasan minyak goreng. Ya. Sudah berapa lama Pak PT-nya ini berdiri? Kalau PT-nya udah dari mungkin sekitar 2019, 2017 bahkan. Dan sejak berdiri memang bermain di bidang pangan. Di pangan gitu, hanya di pangan. Terus kemudian sekarang di 2 tahun kemarin kita mencoba membuat ya semacam industri minyak goreng di daerah Ayib Usman di sana. Lebih tepatnya mungkin pabrik pengemasan. Dan bahan bakunya tentu saja dari perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang refinery gitu. Atau pengolahan dari minyak sawit kelapa sawit CPO ke minyak goreng. Minyak goreng curah. Minyak goreng curah. Betul. Lalu Bapak kemas dengan merek yang Bapak punya. Baru diedarkan. Betul. Ya. Nah, persoalannya apa Pak dengan bahan baku yang sekarang? Iya. Kalau persoalan sekarang nih minyak goreng agak sedikit, saya kira agak dikatakan CPO banyak, kata petani banyak. Tapi kenyataannya agak sulit di bahan baku sekarang. Ada beberapa perusahaan juga yang memang akhirnya tidak jalan, gitu kan. Kesulitannya kita nih di Banten ada ya yang kelihatan besar gitu kan, ada PT Wilmar, ada PT Serago. Di situ termasuk refinery. Nah, saya sebagai orang yang memang mengemas minyak goreng, tentunya butuh bahan baku, yaitu minyak goreng, gitu. Nah, cuman kita agak kesulitan masuk ke sana. Agak kesulitan atau ditutup, Pak? Ya, bisa dikatakan mungkin ditutup, Pak. Saya belum pernah sih dapat dari Wilmar maupun Serago. Dan kondisi ini bukan hanya terjadi pada perusahaan Bapak sebagai perusahaan lokal di Banten. Beberapa perusahaan yang lain saya kira. Kalau saya katakan hampir seluruh perusahaan yang memang punya hak untuk mengakses itu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Bahkan saya dapat bahan baku juga dari perusahaan di luar Banten. Ada yang pengetahuan saya, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Subang, ada juga yang dari Bandung. Artinya PT Wilmar dan Serago ini mendistribusikan bahan bakunya dari luar Banten. Di luar Banten. Sementara di Banten ini kan ada UMKM, Pak. Ada 24.000 mungkin yang terdaftar di Dinas Perindag gitu kan. Itu kemungkinan menurut data itu sekitar 24.000 UMKM.
Dan apakah merasakan itu untuk minyak yang murah dan segala macam? Saya kira tidak. Artinya UMKM dengan kondisi ini tidak mendapatkan akses minyak murah karena tidak bisa, tidak didatangkan dari luar Banten. Dari luar Banten, dia aksesnya ke mana? Gitu. Paling yang kayak semacam pengemasan yang sifatnya polosa dan segala macam juga harus belinya dari perusahaan yang dari luar Banten, Pak. Dan kabarnya Bapak mensiasati itu dengan meminjam perusahaan dari luar Banten baru dapat. Bukan meminjam, artinya saya beli ke perusahaan dari luar Banten yang tentunya ini udah di tangan keberapa. Dan itu akhirnya dapat harga yang lebih mahal. Tidak seperti hanya kita bisa langsung D1-nya Wilmar atau D1-nya Selago gitu, yang sehingga kita nih apalagi kita harus kalau misalnya dapat yang DMO, domestic market obligation gitu kan, di situ ya artinya ada minyak yang murah yang subsidi, yang memang itu kewajiban refinery untuk menjual ke termasuk tata niaga minyak gitu kan di situ, untuk ya kayak semacam tukang gorengan, Pak, gitu kan, pengusaha-pengusaha kecil gitu kan, dia harus beli kemasan dan segala macam, harga kemasan aja berapa sekarang gitu. Memang beda, Pak, harga minyak goreng ketika dikelola langsung oleh pengusaha lokal di Banten dan dari luar Banten. Beda tentunya. Kalau dari luar Banten tentunya dia harus dapat untung gitu. Dan saya kira kalau saya lihat pengamatan saya, ini minyak kenapa dibawa keluar kayak semacam ke Jawa Barat, ke Bandung atau ke Bekasi atau ke daerah Subang. Di sana pangsa pasarnya lebih mahal, lebih tinggi, Pak, gitu kan, seperti itu. Kalau misalnya di Banten, gitu kan, misalnya saya dapat D1-nya, gitu kan. Nah kemudian ya saya kan langsung, artinya tidak dapat tangan kedua lagi. Jadi langsung, gitu, langsung ke Wilmar, langsung ke Selago. Itu kan lebih murah, gitu kan. Jadi tidak ada tangan-tangan kedua lagi, seperti itu. Iya. Itu bedanya gitu. Jadi D1 terus kemudian lewat perusahaan orang lain gitu. Bapak ingin mengatakan keberadaan PT Wilmar dan Selago ini tidak ada manfaatnya untuk, bagi saya seperti itu, Pak. Kalau bagi pengusaha Banten gitu, nggak ada manfaatnya gitu. Karena memang saya lihat kebijakannya dari pusat, gitu kan. Wilmar juga kebijakannya pusat karena dia punya kantor pusat, gitu kan. Tapi dia berdomisili di Banten, Pak, gitu. Seperti itu. Bukan berarti kita harus ke pusat, gitu kan. Tapi paling tidak ada pengusaha lokal, pengusaha Banten. Bicarakan ini ke Disperindak Banten? Saya sudah bicarakan. Apa hasilnya, Pak? Lagi diusahakan, dicoba disambungkan, gitu kan. Dari sudah berapa lama proses? Kemarin gitu kan, ada 1 bulan lah, gitu kan. Saya komunikasi. Mungkin mudah-mudahan si Disperindak juga menyambut baik lah dalam hal ini, gitu kan. Karena saya dapat ini agak apa ya? Saya mengatakan dapat informasi dari luar, sekalipun ini bagi saya ini kabar yang menggembirakan, gitu kan, bahwa kuota DMO baik Wilmar maupun Selago harus diberikan kepada pengusaha di Banten, pengusaha lokal. Ini kabar dari luar, Pak, bukan dari pemerintah Provinsi Banten. Artinya Provinsi Banten sendiri tidak punya power ya, kelihatan. Tidak punya power, Pak. Lemah. Lemah karena ini urusan pusat, Pak. Nggak bisa mentok ke termasuk lokalan gitu. Nah ini saya kira harus dibangun tata niaga minyak di Banten, gitu kan. Dan harus ada kebijakan pemerintah seperti itu, karena yang bisa menembus itu hanya pemerintah. Gitu. Nggak bisa kita langsung ke Wilmar karena berbicaranya B2B, gitu kan, seperti itu. Tapi di belakang itu ada hajat orang banyak yang memang semuanya membutuhkan minyak. Ada tukang gorengan, ada tukang pecel lele, ada tukang nasi uduk, gitu kan, ada tukang gorengan gitu yang apa namanya, masyarakat di bawah ini setiap saat dia memerlukan itu, gitu. Karena termasuk minyak goreng ini kan termasuk bahan pokok. Semua dapur ada minyak goreng lah, gitu. Saya kira seperti itu. Iya. Nah, tata niaga minyak seperti apa sih yang baik menurut Bapak?
Ya saya kira cukup misalnya yang DMO karena itu menyangkut nanti. DMO itu apa Pak? Biar sahabat Banten Podcast. DMO itu Domestic Market Obligation. Ada kewajiban pasar Indonesia gitu. Artinya dia ada subsidi lah. Saya nggak tahu subsidi benar atau tidak gitu kan. Nah saya atau pengusaha-pengusaha yang sifatnya lebih dari D1, ini minyak DMO atau non DMO kita nggak pernah tahu Pak. Yang tahu adalah D1, distributor, langsung dari Wilmar. Oh ini minyak DMO, ini minyak non-DMO gitu kan. Nah ketika di pasaran itu nggak ada yang namanya cerita, oh ini minyak DMO, ini minyak non-DMO. Tapi istilah-istilah itu dari Kementerian Perdagangan itu ada. Tapi masyarakat tidak pernah tahu yang namanya DMO dan non-DMO gitu. Ini saya kira kadang-kadang jadi saya akhirnya berpikiran kurang bagus. Ini jangan-jangan nih harga yang DMO dijual ke non-DMO. Karena lebih tinggi kan kalau non-DMO. Non-DMO itu untuk premium. Karena saya punya 3 merek, satu merek 2 bintang, kedua merek Mariama, ketiganya merek minyak kita Pak. Jadi persetujuan merek dari Kementerian Perdagangan itu saya punya, sudah ada izin merek untuk minyak kita. Seperti itu. Nah ini DMO harusnya masuk ke minyak kita. Sekarang kan cukup, sekalipun sekarang belum diputuskan oleh Kemendag, untuk harga eceran tertinggi itu di angka 15.700 gitu kan. Ini agak, saya kira ada angin cukup segar lah. Sekalipun di situ juga kenapa DMO juga harus dipastikan oleh Kementerian Perdagangan, karena ini kan ada petani sawit di bawah. Jangan sampai ini nanti petani sawit yang menjerit gitu kan. Jadi benar-benar harus diatur kebijakannya dari Kementerian Perdagangan. Jadi Bapak ingin mengatakan keberadaan PT Wilmar dan Serago ini itu hanya cari untung saja. Cari untung, Pak. Betul, gitu. Karena ya itu tadi yang saya katakan, perusahaan dari luar dia dapat, sampai saya pernah juga ke PT Link. Storage yang ada di PT Link ini punya orang Bekasi, gitu. Saya nggak bisa mengatakan perusahaannya perusahaan apa gitu kan. Yang jelas yang punya perusahaan udah ketemu saya. Saya hampir waktu itu mau kontrak misalnya per liternya berapa, harus lewat mereka. Kan saya agak miris dalam hal ini. Ini orang Banten tapi harus lewat perusahaan dari luar Banten gitu Pak. Gitu. Nah ini jelas-jelas gitu. Saya kira ini harus diatur oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten. Tata niaga minyak ini harus benar-benar diatur. Jangan-jangan ada main pemerintah Provinsi Banten dengan Wilmar. Saya kurang tahu Pak kalau itu. Saya kurang tahu gitu ya. Karena emang kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, Bapak melihat ada mafia yang bergerak. Kalau mafia saya juga belum tahu ya. Mafia mungkin itu kelas-kelas di atas mungkin ya, yang mengatur kuota dan segala macamnya gitu. Saya pernah juga bilang ke karena ada di Bojonegara gitu kan, ada beberapa teman-teman yang memang bisa akses nggak sih ke Wilmar gitu kan, tapi akhirnya mentok juga gitu. Yang Bapak ketahui tentang tata niaga yang menjadi kebijakan Provinsi Banten apa sih Pak? Ya seharusnya misalnya nih minyak goreng gitu kan, ini harus ke mana, terus kemudian peruntukannya untuk siapa, paling tidak kan itu. Jadi jangan sampai nih lewat, yaitu tadi saya mengatakan bahwa ini hanya bisnis B2B sifatnya. Yang penting ini keluar, yang penting ini orang ini kenal. Karena mereka mungkin bisa langsung lewat pusat, pusat terus kemudian diarahkan ke Banten. Karena kan di Banten ada Wilmar, di Jawa Barat, di Cirebon segala macam ada Wilmar gitu kan. Nah ini yang memang tinggal pemerintah seperti apa yang tadi saya katakan. Mungkin Bapak, saya nggak tahu di dalamnya ada mafia atau misalnya kepentingan pribadi, atau saya nggak pernah tahu itu. Gitu. Yang jelas ini harus dibuka dan harus dibetulkan tata niaga minyak gitu kan. Artinya kan di minyak itu ada namanya simirah, lalu lintas minyak juga kelihatan Pak. Gitu. Tapi itu juga bisa dimanipulatif gitu kan. Ini masuknya kemana dan kemana. Jadi sebetulnya diatur. Gitu. Cuman ini diaturnya kemana? Nah permasalahannya pengusaha Banten kan, kebanyakan pengusaha Banten ini kebanyakan hanya jasa. Yang pangan ini jarang Pak. Konstruksi kebanyakan gitu. Tapi yang pangan jarang. Yang saya pernah tahu, kebetulan saya juga di Himpunan Pengusaha Nahdiyin
gitu. Saya ketua di Banten, jadi saya tahu gitu. Ada teman-teman di Banten ini kalau yang ke pangan ini agak jarang gitu. Sehingga saya agak beda sendiri. Saya memang geluti di pangan gitu kan. Terus kemudian ini seperti apa Tata Niaga? Saya yang sementara di belakang saya juga membina para UMKM gitu di Banten ini. Sehingga nih mereka termasuk diantaranya kayak di luar daripada minyak kan ada kebutuhan-kebutuhan kayak gula, terigu dan segala macamnya. Ini harusnya diatur ini gitu agar UMKM ini dapat barang yang berkualitas dan murah gitu. Jangan sampai dapatnya mahal sehingga nanti dia jual juga lebih mahal Pak gitu. Saya kira itu harus dipikirkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Bahan baku juga harus dipersiapkan, harus dibuat kebijakannya. Jangan keluar dulu sebelum di Banten ini terpenuhi. Paling tidak itu. Gitu. Ada dinas perindustrian, perdagangan, itu saya kira harus lebih berperan dalam hal ini. Saat ini perannya gimana? Saya kira masih kurang lah gitu. Kurang atau nggak ada Pak? Ya kalau bisa berbicara nggak ada, saya kira kurang lah gitu ya. Bisa dan dikatakan sekelas itu. PT ABM, BUMD Provinsi Banten yang bergerak di bidang pangan juga tidak bisa mengakses. Kebetulan kemarin juga saya ada kunjungan gitu dengan Perumda gitu kan, dengan ABM. Saya kira saya diskusi terkait dengan beberapa hal dan sama ABM juga sama tidak punya akses, tidak bisa mengakses ke Wilmar, nggak dapat padahal dia butuh juga. Sampai mungkin ada kerjasama karena ABM ini nggak punya pabrik pengemasan, tapi market dia punya, gitu. Market untuk kemana saja dia ABM ada. Cuman dalam hal ini bahan bakunya agak sulit, gitu. Agak miris saya. ABM saja dia dapat kuota dari PPI Pak, dari PPI Jakarta, gitu kan. Nah seharusnya kan Wilmar. Kan ini kenyataan gitu loh yang memang ini terjadi. Sekelas perusahaan gitu kan. Perusahaan BUMD Provinsi Banten, ABM, ini saya dengar mau dapat kuotanya dari PPI. Nanti untuk pengemasannya ada di pabrik saya gitu kan di situ. Kan agak miris Pak dalam hal ini. Nggak bisa masuk ke Wilmar. Nggak bisa masuk ke Selago. Gitu. Terus apa? Selago atau Serago Pak? Selago itu di daerah Cilegon. Kalau di Wilmar itu ada Bojonegara di situ. Seperti itu. Iya. Nah, masalah keluhan ini Pak, ini baru terjadi atau memang dari awal berdirinya PT Wilmar dan Selago? Sepertinya dari awal Pak. Dari awal mereka berdiri. Dari awal mereka berdiri. Gitu. Bahkan saya lihat kemungkinan karena ini kan Wilmar harus mengeluarkan DMO seharusnya. Ya. Dan itu tidak pernah dilakukan. Syarat dia ekspor ya. Refinery syarat ekspor adalah harus mengeluarkan DMO. Itu syarat utama. Nah, pertanyaannya DMO-nya dikeluarkan ke siapa? Itu yang jadi pertanyaan. Saya sih menduga dia keluar ke sister company-nya. Anak-anak perusahaan atau perusahaan yang memang dia dekat, atau misalnya mungkin ada referensi dari orang di atas sana, pembesar-pembesar gitu kan, sehingga ini bisa dikeluarkan. Akhirnya kemana-mana. Yang jadi korban adalah, yang jadi masalah adalah perusahaan lokal akhirnya, termasuk UMKM kita di Banten gitu. Kalau terjadi seperti itu gitu ya, karena ada persyaratan untuk ekspor itu harus mengeluarkan DMO. Nah lalu lintasnya. Tapi dalam persyaratan itu nggak ditentukan DMO-nya harus dikeluarkan di mana? Nggak ada persyaratan gitu. Makanya saya minta kalau misalnya bisa mohon ke Provinsi Banten agar DMO-nya itu harus jelas ke perusahaan yang ada di Banten gitu. Mau berapa kayak 1 bulan gitu. Seperti itu ya, syukur-syukur dikasih ke perusahaan saya gitu kan. Insya Allah amanah, karena saya juga tetap dalam hal ini ke UMKM yang membutuhkan minyak di bawah banyak gitu kan, yang memang akhirnya dia butuh minyak yang memang benar-benar murah, terus kemudian berkualitas. Itu yang UMKM rasakan gitu kan, yang memang keluhannya seperti itu. Sekarang kalau kemasan aja kan Pak, satu kemasan itu 1.000 perak Pak, baik botol maupun yang pouch gitu kan, seperti itu. Botol belum termasuk label itu kurang lebih di 1.050, 1.100 itu harganya.
Kalau kita beli banyak, pouch juga sama. Kemasan pouch itu sekitar 800, 900, hampir juga 1000 gitu, dengan sablon dan segala macamnya. Artinya UMKM dipaksa untuk beli kemasan, beli minyak yang ada kemasannya, dan kemasannya pun 1000 perak gitu. Kalau misalnya dia langsung beli curah gitu kan, dan kualitasnya bagus dari Wilmar, terus kemudian dari Selago, dari beberapa perusahaan khusus untuk Banten, ini kan ada pemangkasan, saya kira. Di samping kan artinya kalaupun misalnya ini langsung lebih memangkas kepada kemasan seperti itu. Iya. Gitu, lebih murah jatuhnya. Gitu. Jadi satu kemasan itu Rp1.000. Rp1.000 kurang lebih. Bahkan kalau misalnya berbicara botol kan satu botol itu Rp1.000 lebih. Ada 1.050, ada 1.100, ditambah label lagi. Dengan kondisi sekarang harga minyak berapa sih, Pak? Ini agak trennya tinggi, Pak. Yang non DMO ini ya kisaran beberapa perusahaan ya paling murah di angka 15.200, 15.400 per kilo. Per kilo. Tinggal dikonversi kali 0,9 gitu. Jadi per kilo itu sekitar 15.200, 15.400 sampai ke 15.700 gitu. Relatif lah, tergantung perusahaan yang memang. Nah, kalau kemudian bahan baku ini bisa dapat dari Wilmar, dari harga segitu bisa turun berapa, Pak, untuk masyarakat Banten? Nanti kalau misalnya untuk yang pakai kemasan mungkin dihitung dengan operasional, ongkos produksi. Kira-kira dari 15.700 tadi. Iya. Itu bisa turun berapa persen? Kalau headnya sekarang kan 15.700. Head ya. Jadi ada head yang tertinggi 15.700 sekarang yang dikeluarkan oleh Mendag. Sekalipun sampai sekarang belum ada surat resminya. Tapi Mendag sudah mengawang-awang sih gitu sekitar 15.700. Ya kita nggak jauh-jauh dari itulah. Nggak boleh lah dari lebih gitu kan. Dari head 14.000, terus kemudian naik lagi 14.500, terus kemudian 15.500, sekarang 15.700 gitu. Jadi kita kisaran nggak boleh keluar dari itu. Tetap dengan harga itu? Ya, jangan sampai keluar. Lalu apa dampaknya buat masyarakat, Pak? Artinya kan yang ribut hanya pengusaha kalau harganya tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya. Nah, sekarang ada hal satu lagi, Pak. Ada pengemasan yang sifatnya non izin lah ya. Mereka nggak punya izin. Kan bisa saja minyak goreng itu dibungkus pakai plastik. Ada juga yang dibungkus pakai botol gitu kan, yang lebih kerennya lagi. Nah, sekarang akhirnya ada juga minyak goreng dengan label calon kepala daerah sekarang. Oh, ada. Iya, emang sekarang lagi trennya gitu kan. Bukan hanya minyak goreng barangkali. Saya lanjut dengan pertanyaan tadi, Pak. Oke. Itu kan sudah ada head kan? Iya. Harga. Iya. Yang tidak boleh dilampaui oleh para pengusaha untuk menjual ke masyarakat. Jika harga segitu kemudian masyarakat juga tidak perlu tahu persoalan pengusaha mau dapat bahan baku dari mana karena harganya memang segitu. Iya. Nah, ini ada beberapa pengusaha yang memang akhirnya, ya saya sih nggak bisa mengatakan curang lah ya. Tapi ini adalah permintaan market gitu di pasar tradisional. Akhirnya lebih kepada pengurangan volume gitu. Ada yang akhirnya ada minyak kemasan 900 mililiter. Terus kemudian ada minyak goreng satu botol itu isinya 800 mililiter. Ada yang 700 gitu. Akhirnya lebih kepada bagaimana masyarakat ini bisa membeli terjangkau. Padahal volumenya dikurangin gitu. Dikurangkan. Itu ada persoalan. Saya kira kalau selama transparan, karena itu polos sifatnya, tanpa merek dan segala macam, ini kan beredar. Satgas Pangan juga ketika kemarin head ini tidak berbanding lurus dengan pembelian minyak bahan baku, akhirnya kan tidak berdaya karena memang ini pelaku pasar. Nah, ngomong-ngomong Satgas Pangan, apakah juga punya otoritas untuk menangani persoalan keberadaan PT Wilmar dan Selago yang tidak berpihak? Seharusnya bisa, Pak.
seharusnya bisa Satgas Pangan gitu. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Sejauh Bapak tahu aturannya? Saya belum aturan itu saya belum paham banget lah dalam hal ini seperti apa Satgas Pangan. Ya mungkin kalau secara legal iya saja gitu kan, tapi saya nggak tahu di balik itu gitu ya. Makanya ini perlu penelusuran lah ke sana. Kalau bila perlu Satgas Pangan dicoba diarahkan ke sana seperti itu. Kemana lalu lintasnya gitu, jangan sampai ini keluar pengusaha Banten. Satgas Pangan itu polisi kan Pak? Polisi dalam hal ini gitu. Dulu Satgas Pangan dibentuk oleh Pak Anton Carlian kalau nggak salah ya. Dan saya kira nih sekarang juga masih ada di kepolisian, Polda khususnya gitu. Agak rawan kalau polisi Pak. Gitu ya. Aduh, tinggal dipanggil saya kira. Iya, gitu iya, kan. Pak. Nah harapan Bapak? Harapan saya mudah-mudahan tata niaga minyak goreng yang ada di Banten gitu kan, ya khusus yang DMO Pak. Pemerintah Provinsi Banten membuat kebijakan jangan sampai diberikan kepada pengusaha yang ada di luar Banten, atau diberikan kepada pengusaha sister company-nya refinery yang ada di Banten gitu. Kayak semacam anak-anak perusahaan gitu yang memang saya nggak tahu gitu ya. Tapi berikanlah kepada pengusaha Banten yang ada di Banten, dan ini peruntukannya untuk siapa? Untuk para UMKM gitu. Biar lebih gampang, lebih murah dapatnya gitu. Khusus yang DMO ya gitu. Termasuk yang non DMO. Karena saya juga sama punya merek yang memang premium. Kayak semacam tadi saya punya merek Mariama termasuk 2 bintang. Kalau yang minyak kemasan rakyatnya itu minyak kita yang dari Kementerian Perdagangan, yang memang itu peruntukan nanti untuk DMO, sehingga benar-benar kita bisa jual itu ya 1 liter gitu kan, volumenya tidak bisa dikurangi dan segala macamnya. Kalau kemarin-kemarin banyak yang pengurangan volume itu gitu kan. Saya kira karena memang mengejar kepada bagaimana masyarakat ini bisa beli, daya belinya ada gitu. Tapi dengan dikurangi volumenya otomatis tetap saja gitu kan. Para UMKM ini nanti begitu pemakaian minyak, kok minyak bisa hanya sekian gitu, seperti itu. Ya, secara asosiasi pernah Bapak mencoba berkomunikasi dengan PT Wilmar atau Selago? Saya sih karena emang simpang siurnya informasi gitu kan. Saya belum kemarin itu baru mau sudah ada kok suratnya. Tinggal melayangkan saja ke sana gitu ya. Dan saya juga kemarin akhirnya harus komunikasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan gitu, biar dibantu kalaupun misalnya bisa tembus ke sana. Ya syukur-syukur sih ada kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang memang mengatur itu. Mengatur lalu lintas minyak goreng khususnya untuk DMO agar diberikan kepada pengusaha yang ada di Banten gitu Pak. Itu harapan saya. Gitu. Harapan Bapak kelihatannya baru bisa terwujud setelah pilkada, Pak. Karena Pemprov lagi sibuk. Tapi sekarang harus Pak, harus dijalankan sehingga nanti begitu ada pemerintahan baru ini tinggal running gitu kan. Lagi sibuk berpolitik. Nah, iya. makanya tetap saya, karena minyak goreng ini nggak bisa ditunda dengan adanya pilkada Pak. Iya betul. Gitu, bahkan minyak goreng juga diperlukan di pilkada mungkin gitu. Betul. Dengan merek-merek pilkada gitu Pak. Gitu. Harapan saya tetap. Tapi D1 itu bisa masuk langsung ke calon-calon pemimpin daerah nggak? Karena rata-rata kan pejabat tuh, elit partai. Nah itu yang memang seharusnya, karena memang ini Tapi Bapak menduga ada kemungkinan itu? Ada kemungkinan itu, karena memang ditembus ke Wilmar ini sama juga nabrak tembok Pak sekarang. Gitu. Wilmar di Banten hanya sifatnya produksi, kebijakan semuanya ada di pusat. Jadi artinya ada kemungkinan Pak ya, elit-elit partai belanja langsung ke PT Wilmar. Iya, ada kemungkinan lah, ada kemungkinan gitu, seperti itu. Artinya Bapak harus kerjasama dengan ketua parpol Pak. Bukan dengan Disperindak Pak. Iya, ya kita kan UMKM. Kalau berbicara
pimpinan partai, tapi tidak menutup kemungkinan yang nggak jadi masalah bagi saya. Kalau untuk kebaikan masyarakat saya kira saya harus komunikasi dengan ketua-ketua partai juga nggak jadi masalah. Yang penting untuk kebaikan masyarakat bagi saya itu. Gitu. Jadi di samping kita bisnisnya juga jalan gitu kan, tapi ini ada beberapa yang memang harus kita fasilitasi gitu kan, harus kita kerjasamakan supaya mereka juga bisa jalan semuanya. Nah Pak, terakhir nih Pak, di ujung waktu, tata niaga ini kan bisa dibilang kacau. Ya. Kemudian tidak memiliki aturan. Ya. Dan yang bisa dipastikan satu hal, tidak memberikan sebuah efek dari investasi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Dengan adanya tata niaga atau kebermanfaatan dari investasi itu sendiri. Ya. Nah, Bapak ingin bilang apa terhadap Disperindak maupun Pemprov Banten terkait hal ini? Saya kira Pemprov Banten kalau misalnya ini lebih kepada teknisnya adalah Dinas Perindak Provinsi Banten, ini lebih kepada mengatur, berikan kebijakan, saya kira nggak jadi masalah gitu kan. Buat kebijakan, satu DMO-nya harus ke perusahaan yang ada di Banten, pengusaha Banten yang berdomisili di Banten gitu kan. Karena tetap mereka juga harus membina UMKM, para pengusaha yang ada di Banten, pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri gitu kan yang ada di Banten. Harus difasilitasi itu gitu. Jangan sampai akhirnya dari bahan baku dapat murah, misalnya mahal, sehingga nih penjualan UMKM juga mahal. Sehingga UMKM tetap aja di situ berkutat, tidak bisa naik kelas, Pak. Gitu. Nah, kalau harus nyogok, Pak, akan Bapak lakukan? Saya enggak, Pak. Saya sih hanya mengetuk hati para pemangku kebijakan. Saya kira di masyarakat Banten ini membutuhkan itu. Gitu. Ya kan kalau nyogok juga nanti saya neraka Pak urusannya Pak gitu. Dan di bisnis nggak bisa seperti itu. Kali-kaliannya harus jelas gitu kan. Hitung-hitungnya jelas gitu. Hitung-hitungan matematikanya jalan gitu. Kalau bisnis nggak bisa nyogok-nyogok seperti itu Pak. Gitu. Harus yang jelas, kebijakannya jelas. Saya kira tinggal mengatur kebijakan, selesai itu pemerintah provinsi. Cuman kalau misalnya masih belum dilakukan, ada apa pertanyaannya? Gitu. Jangan misalnya pemerintah provinsi Banten one man show misalnya, gitu kan? Bisa saja terjadi seperti itu, kepentingan pribadi. Akhirnya kepentingan masyarakatnya dilupakan. Jangan sampai seperti itu, Pak. Gitu. Harapan saya seperti itu. Ya. Pak Dhani, terima kasih banyak Sama-sama, sudah berbagi dan sharing informasi. Dan kami berharap apa yang kita bicarakan ini didengar oleh Pemprov dan PT Wilmar serta Selago agar menunjukkan manfaatnya untuk Provinsi Banten. Terima kasih sahabat, silakan Anda komentar pada sesi diskusi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.